Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Walau hanya di rumah, kita harus tetap ceria. Mari kita fokus, satukan hati, lipat tangan, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, sukacita dan luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Hari ini bertemu lagi di ibadah streaming Sekolah Minggu HKI Kresut Bekasi bersama Kak Erna dan Kak Cindy. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Halo Halo Helo Helo dan Ola Ola. Semuanya senang, semuanya
Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita mau doa pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Udah tahu belum ya semuanya? Tahu dong Kak, kalau ada yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Oke, kita nyanyiin satu kali lagi, satu lagu dulu ya. Oke, musik. Oke, gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Saya siapa aja? Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke, jadi di lagu ini kita mau melatih konsentrasi. Di setiap kata sayang, kita cuma bergerak aja dengan tidak menyanyikan lagunya ya. Oke, contohnya kayak gini. Kita 1, 2, 3. Yesus semua, semua, semua. Yesus semua, semua. Oke, bisa ya adik-adik? Kita nyanyikan lagunya ya. Oke, 1, 2, 3 musik. Yesus semua, semua, semua. Yesus semua, semua. Papa, Mama, Kakak, adik, kamu dan saya semua. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Dengan posisi sungguh-sungguh, kita angkat pujian. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan ya adik-adik. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitab, persiapkan hati kita, dan fokus sama Tuhan 5 menit saja ya adik-adik. Untuk memulai firman Tuhan, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa adik-adik.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terutama untuk saat ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hadir di tempat ini menyertai kami Tuhan, mengajari kami, dan kami percaya Tuhan hadir beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Buka Alkitabnya, mari kita baca secara bersama-sama, oke? 1 Korintus 1 ayat 5 kita baca. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Adik-adik tahu nggak atau kenal nggak yang namanya padi? Kalau nggak kenal padi bisa diibaratkan dengan nasi. Adik-adik pasti tahu lah ya yang namanya nasi. Nasi itu berasal dari padi. Oke, adik-adik, padi itu semakin dia berisi, maka dia akan semakin menunduk ke bawah. Jadi sama hal dengan manusia. Manusia juga diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kasih karunia seperti apa, Kamel? Kasih karunianya seperti bakat bernyanyi, bakat main musik, bakat menari, dan masih banyak lagi kasih karunia Tuhan. Jadi banyak orang-orang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi penolong bagi orang-orang lain gitu. Jadi contohnya pada saat kita melakukan ibadah adik-adik, kita pasti menggunakan yang namanya alat musik, dan pasti kita juga membutuhkan orang untuk memainkan alat musik tersebut adik-adik. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia kepada seseorang, maka dia juga mau melayani melalui memainkan musik di gereja gitu adik-adik. Tapi banyak banget adik-adik orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu. Menyalahgunakan seperti apa? Mungkin dalam segi kekayaan. Banyak orang-orang kaya yang tidak mau menolong sesamanya. Banyak juga orang-orang kaya yang tidak peduli sama orang lain. Kayak gitu adik-adik. Sedangkan orang yang miskin, kadang mereka mau berbagi loh sama orang-orang gitu. Ini kota besar, kita perhatikan. Di dekat jalan tol, di bawah tol itu adik-adik pasti banyak banget orang-orang yang tidur di kolong jembatan itu. Jadi mereka tuh tidak mempunyai tempat tinggal, tidak makan adik-adik. Kalaupun mereka harus makan, mereka harus menunggu orang yang berbelas kasihan terhadap mereka. Kadang mereka harus mencuri, mungkin kemungkinan ada yang mencuri sampai banyak yang mengamen, yang mencuri kayak gitu. Karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makanan. Jadi mereka tuh melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Jadi Tuhan juga mengutus Paulus ke kota Korintus. Adik-adik pernah dengar enggak tentang Korintus? Korintus itu adalah sebuah kota yang maju. Kota yang maju bisa dilihat seperti kota Amerika Serikat. Kalau adik-adik nggak kenal Amerika Serikat bisa dibuka di YouTube ya adik-adik. Jadi Amerika Serikat itu kota yang negara yang maju. Alatnya apapun itu mereka tuh nomor 1 adik-adik. Jadi mereka tuh kota yang maju sama seperti Korintus. Korintus itu juga tempat pelabuhan utama, tempat perdagangan yang terbaik. Terus Korintus itu juga adik-adik sering menjadi tempat-tempat orang untuk berwisata karena menyediakan kuil-kuil yang sangat bagus, kuil-kuil yang sangat mewah. Jadi orang-orang tuh berwisata ke sana, menyembah kuil, menyembah dewa-dewa kayak gitu adik-adik. Jadi pada suatu hari Paulus diutus Tuhan ke Korintus. Paulus butuh waktu 1,5 tahun untuk mengenal, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Korintus.
Pada waktu Korintus di situ adik-adik banyak banget yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi pada suatu hari, pada suatu waktu, Tuhan juga mengutus Korintus untuk membangun gereja-gereja baru di tempat baru. Pada waktu Paulus meninggalkan Korintus, maka timbullah banyak masalah di Korintus. Masalah seperti apa, Kamel? Yang pertama, orang-orang Korintus itu menyembah dewa. Mereka tuh mempercayai hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Seperti apa? Mereka tuh kayak menyembah dewa-dewi gitu seperti patung manusia. Kuil-kuil seperti itu mereka menyembah itu. Mereka percaya bahwa itu dapat memberikan mereka makan, minum, memberikan kesehatan, panjang umur, apapun adik-adik. Jadi mereka tuh menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik, orang Korintus itu juga melakukan kehendak lain seperti apa? Ada pengajar-pengajar baru yang menyesatkan orang-orang Korintus. Jadi mereka tuh mempercayai pengajar baru itu. Tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh melakukan kehendak di luar, melakukan sesuatu di luar kemauannya Tuhan gitu adik-adik. Jadi kita tarik untuk diri kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Apakah kita sudah menggunakan berkat kasih karunia Tuhan itu dengan baik adik-adik? Contoh kecilnya adik-adik, kalau kita melawan sama orang tua, Tuhan tidak menyukai. Yang kedua, kalau orang tua bilang, kamu cuci piring, masak, yang kita cewek ayo kita kerjakan, nggak usah ngejawab. Pasti diantara kita banyak yang ngejawab, terus bilangnya kamu aja deh, pasti kayak gitu ya. Jadi gunakanlah kasih karunia Tuhan itu untuk kebaikan, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Tuhan itu juga mengajarkan kita adik-adik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita nggak bakalan egois adik-adik, kita nggak bakalan mikirin, nanti kalau aku kasih dia duit 5.000, duitku habis. Enggak, kalau kamu kasih 5.000, Tuhan pasti kasih kamu 2 kali lipat, jadi 10.000 gitu adik-adik. Jadi adik-adik yang merasa anak Tuhan, yang diberkati Tuhan, gunakan kasih karunia itu supaya berkat Tuhan mengalir selalu dan supaya Tuhan juga memberikan anugerah yang baru kepada kita adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, terutama pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, biarlah berkat-Mu bertumbuh di dalam hati, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami. Tuhan Yesus, adapun setiap kekurangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Haleluya, amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengar sebagian dari firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Adik-adik, mari kita tundukkan hati, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, atas kasih dan setiamu senantiasa menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di dalam setiap pertumbuhan kami anak-anak sekolah minggu. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bermain bersama di rumah ibadah. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas semuanya itu. Terima kasih atas kesehatan yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, di mana pada hingga saat ini kami belum bisa bersekutu, beribadah anak-anak sekolah minggu di tempatmu yang kudus, di gerejamu. Dikarenakan masa pandemi COVID-19 hingga saat ini belum bisa dapat ubat, belum bisa dapat kami bebas hidup sebagaimana mestinya. Tuhan Allah Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, anak-anak sekolah minggu, menyampaikan memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami, Tuhan mengangkat dan Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit, terkhusus virus COVID-19 yang marak saat ini. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami anak-anak sekolah minggu sangat merindukan belas kasihan-Mu agar Tuhan senantiasa menjauhkan dan menghilangkan virus COVID-19 dari kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Masih banyak perjalanan yang hendak kami lalui, perjalanan yang hendak kami jalani Tuhan di dalam mengarungi kehidupan ini. Masa pertumbuhan, masa perkembangan kami anak-anak sekolah minggu di masa pendidikan, kami masih sangat membutuhkan genggaman-Mu Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami mau sampaikan kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, anak-anak sekolah minggu Seresot Bekasi, biarlah Tuhan menjamah kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kepada orang tua kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati orang tua kami, agar mereka bisa dapat membimbing dan mengarahkan kami kepada sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyertai dan melindungi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau memberikan persembahan. Yuk kita nyanyikan lagu Berilah yang Baik. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Shalom.